Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberi kita kesempatan yang luar biasa di dalam hidup ini. Bukan untuk makan enak, tidur nyenyak, dan menikmati semua fasilitas seperti yang orang lain nikmati. Tetapi kesempatan yang saya maksud, kesempatan yang Allah berikan, adalah kesempatan untuk benar-benar menjadi kesukaan hati Allah. Saudara, kita yang harus membakar semangat kita sendiri, membakar gairah kita sendiri, saudara. Membakar semangat dan gairah kita untuk benar-benar menjadi kesukaan hati Allah. Sebab jika kita tidak berjuang untuk membakar gairah ini, maka kita akan dibakar oleh gairah dunia. Karena memang sejak kecil kita telah memiliki kebiasaan hidup, saudaraku, mencari kesenangan bagi diri kita sendiri. Itu memang sudah menjadi irama hidup yang melekat, saudaraku. Sudah menjadi irama hidup yang melekat di dalam diri kita. Begitu kita bangun tidur, secara otomatis gairah itu sudah mencengkeram diri kita. Kita berpikir apa yang bisa menyenangkan kita hari ini. Apa yang dapat memuaskan, membahagiakan diri kita hari ini. Dan kalau hal itu kita teruskan, cara hidup seperti ini terus berlanjut, kita pasti binasa. Pasti binasa. Tetapi kita mau membakar gairah, semangat di dalam hidup kita. Begitu kita bangun tidur, kita berpikir apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dapat menyenangkan hati Allah. Perjalanan hidup kita ini, saudaraku, merupakan media. Media yang Tuhan sediakan untuk bisa menyenangkan hati Dia. Apakah yang kita alami itu sesuatu yang menurut kita menyenangkan atau menyakitkan? Apapun, itu media di mana kita bisa menyenangkan hati Allah. Hari itu, misalnya suatu hari maksud saya, kita mendapat keuntungan bisnis dalam jumlah besar. Oke. Di situ kita diuji apakah kita dibahagiakan oleh keuntungan bisnis dalam bentuk materi atau uang, atau kita tetap memandang Allah sebagai yang dapat membahagiakan kita. Itu ujian, saudara. Dan kalau kita bisa lolos, artinya kita tetap menjadikan Tuhan kebahagiaan kita, itu menyukakan hati Allah. Atau suatu hari kita diperlakukan tidak adil, dirugikan, disakiti oleh orang. Tetapi kita tidak membalas dengan kebencian, tidak dendam. Kita tetap teduh, tenang, diam, dan kita mengampuni. Wah, itu menyenangkan hati Allah. Itu medianya, saudara. Jadi
apapun pengalaman yang kita alami, apapun keadaan perjalanan hidup kita, itu semua merupakan media di mana Allah memberi kesempatan kita menyenangkan Dia. Makin sulit, makin berat pergumulan persoalan kita. Jika kita bersikap benar, itu menjadi simfoni yang indah. Makin sulit masalah hidup kita, makin indah simfoni hidup kita jika kita bersikap benar. Kalau kita hanya dikelilingi orang-orang baik, lalu kita mengasihi orang-orang baik di sekitar kita. Nah, itu belum menjadi simfoni yang indah, saudara. Kalau kita hanya sedikit dilukai orang, lalu kita mengampuni mereka dan tidak menganggapnya itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, atau kita memandang tidak pernah terjadi, tidak ada dendam dalam diri kita, itu simfoni. Tetapi kalah bagusnya, kalah indahnya dibanding jika kita menghadapi tekanan, perlakuan tidak adil orang terhadap kita, kita ditindas, disakiti, dilukai, tapi kita tetap mengampuni. Ya, ibaratnya orang meludahi muka kita, saudara, tapi kita tidak membalas. Itu menjadi simfoni yang lebih indah. Menjadi nyanyian yang lebih indah di hadapan Allah. Jadi kalau Tuhan memberikan kita hari ini hari yang baru, ini media, saudara. Ini media di mana Allah bisa kita senangkan. Kita bisa menciptakan simfoni yang indah melalui media yang Allah sediakan itu. Ya saudara, kita dapat menjadi keharuman bagi Tuhan, saudara. Keharuman bagi Tuhan di media yang Tuhan sediakan. Pergumulan persoalan berat, semakin berat, semakin bisa menghasilkan keharuman yang lebih kuat. Kalau hanya masalah abal-abal, cerek, istilahnya masalah kecil, belum membuat keharuman yang kuat. Tetapi kalau persoalan yang kita hadapi berat, saudara, dan kita bersikap benar, lulus istilahnya ya, itu bisa membuat keharuman yang kuat di hadapan Allah, saudara. Jadi kita tidak bersungut-sungut. Kalaupun kita harus menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan hidup, kita tidak bersungut-sungut. Kita tahu bahwa itu media yang Allah berikan. Ya. Makin berat pergumulan kita, bisa menciptakan simfoni yang lebih indah, keharuman yang lebih kuat. Jadi ketika kita menghadapi masalah-masalah berat, kita bisa berkata selamat datang. Terima kasih untuk media yang Allah sediakan. Di mana aku bisa menciptakan atau membuat simfoni yang indah. Di mana aku bisa menjadi keharuman yang kuat di hadapan Allah. Dan kiranya saudaraku kita berkomitmen untuk setiap saat, bukan setiap jam tapi juga setiap menit, setiap detik kita menyenangkan hati Allah. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, hanyalah engkau satu-satunya alasanku hidup. Aduh saudara, kalau kita bisa melakukan hal ini betapa beruntungnya. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Allah ingini, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dan kita benar-benar bisa menyenangkan hatinya. Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita sungguh-sungguh berkerinduan, berkomitmen, berjanji
untuk menjadi seseorang yang setiap saat selalu menyenangkan hati Allah. Pasti Allah akan menolong kita. Setiap saat kita menjadi simfoni yang indah. Setiap saat kita menjadi keharuman di hadapan Allah. Setiap saat. Inilah kebahagiaan hidup yang lebih dari segala kebahagiaan. Kalau kita benar-benar, saudaraku, berkomitmen untuk itu, kita berjanji untuk itu, pasti Allah akan menolong kita. Dan kalau kita benar-benar bisa memiliki kehidupan yang setiap saat, seperti simfoni yang indah, aduh manis didengar oleh Allah, seperti keharuman atau bagai keharuman di hadapan Allah. Itulah keberhasilan hidup. Saudaraku sekalian, itulah saudaraku sekalian, keharuman hidup yang Allah berikan kepada kita yang menyenangkan Dia. Ayo kita bersemangat, ayo kita bergairah. Gairahkan dari dirimu, gairahkan diriku, kita gairahkan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Oh luar biasa saudara. Oke ya, baik saudaraku, kita akan akhiri dengan pujian yang tadi saya nyanyi ya, ku rindu hidupku ini, keharuman di hadapanmu ya saudara. Saudara, hari ini, hari Minggu, nanti jam 9 pagi, saya melayani di GSKI Kebun Jeruk, samping RCTI. Tapi tentu ruangan ini di situ tidak terlalu luas, jadi Bapak Ibu yang rumahnya di sekitar itu boleh datang, tapi minta maaf kalau nanti tidak cukup tempat, Bapak Ibu terpaksa harus pulang. Bisa ke tempat lain ya. Maksudnya bisa ke GSKI lain ya saudaraku. Oke, jadi jam 9 nanti ada kebaktian di GSKI Kebun Jeruk, saya akan berkhotbah di situ jam 9. Dan jam 11 tentu seperti biasa di Arta Gading melalui Truth ID, dan khotbahnya tentu di dua tempat ini berbeda. Ku rindu hidupku ini, keharuman di hadapanmu Bapa, dengan perbuatan dan yang kuucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Ku rindu Bapa di sorga, hidupku ini, simfoni yang indah kau dengar, semua nyanyian puji dan sembahku sepanjang waktu di hadapanmu. Ya Allahku, hanyalah dirimu, satu-satunya alasan ku hidup. Ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku selamanya. Kami berkomitmen Bapa, setiap detik kami mau menyenangkan Engkau. Tidak ada yang mustahil bagimu, dan Tuhan tolong kami untuk bisa melakukannya. Bapa tolong kami untuk bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.